Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat bermuhasabah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-temanku yang berbahagia dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika kita berbicara tentang kesuksesan, maka setiap orang, setiap manusia pasti menginginkan dirinya sukses di masa yang akan datang. Setiap orang memiliki perspektif terhadap makna sukses itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa apabila ia sukses, jika ia sudah mempunyai rumah yang sangat mewah, ia mempunyai uang yang sangat banyak, uang yang bermiliar-miliaran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ia sudah sukses apabila ia dapat membahagiakan kedua orang tuanya, menghajikan kedua orang tuanya, dan masih banyak lagi. Iya, itu tadi ya, setiap orang memiliki makna sukses itu berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman terkait 3 kunci kesuksesan. Nah, saya ini dapat dari pelajaran yang dulu saya pernah pelajari di bangku SMP kelas 1. Nah, di situ ada pelajaran yang namanya mahfudhot. Dalam pelajaran itu banyak sekali kata-kata mutiara yang dapat diambil pelajarannya, kemudian bisa menjadi penguat kita sebagai pelajar gitu untuk senantiasa terus semangat untuk menuntut ilmu. Nah, sampai saat ini dari pelajaran mahfudhot itu ada yang sangat membekas di hati saya, di diri saya, yaitu 3 kata itu, 3 mahfudhot itu. Yang pertama yaitu yang berbunyi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang kedua ada mansobaro dhafiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Dan yang terakhir yaitu mansaro alad darbi wasala, barang siapa yang berjalan di atas jalannya maka sampailah ia. Nah, kita ulas ya satu persatu. Yang pertama ada manjada wajada, yaitu berisi tentang kesungguhan, yang dimana apabila kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkannya gitu. Sama halnya dengan kesuksesan gitu. Apabila kita menjalankan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Kita akan mendapatkan kesuksesan gitu di hari yang akan datang. Nah, ternyata Allah itu menyukai hamba-hambanya yang selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatunya. Hal ini dituliskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu, rawahul Bukhari, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai atau Allah mencintai suatu pekerjaan yang apabila dikerjakannya ia bersungguh-sungguh dan memperlembut gitu, dan memperhalus pekerjaannya atau amalannya. Nah, itu dapat disimpulkan ya bahwa ternyata Allah itu menyukai hambanya yang bersungguh-sungguh gitu, karena memang Allah itu tidak suka hambanya yang setengah-setengah mengerjakannya. Jadi kita senantiasa untuk selalu berusaha maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua ada kesabaran ya tadi, man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Ya,
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan gitu dalam surat Az-Zumar ayat 10. Di situ beliau menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa memberikan balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau bersabar gitu. Di sini bersabar tidak hanya bersabar dalam menghadapi sebuah ujian, akan tapi dalam segala hal. Kita menuntut ilmu harus bersabar, kemudian kita menghadapi musibah juga harus bersabar dan lain sebagainya. Dan apa sih sabar itu gitu? Nah, sabar itu merupakan suatu sikap menahan emosi yang dimana nantinya kita bisa bertahan terhadap ujian itu tanpa mengeluh gitu ya. Jadi semua ketetapan Allah itu kita menghadapinya dengan kesabaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang istiqomah, keistiqomahan. Man saro 'ala darbi wasalah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka sampailah ia. Ya, istiqomah itu diartikan sebagai konsisten dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kita harus tetap ada di jalannya gitu. Nah, jalannya ini sudah tentunya kita berjalan di atas jalannya Allah gitu, ketaatan Allah gitu. Apabila baik ya kita kerjakan, apabila buruk itu kita harus tinggalkan gitu. Nah, istiqomah itu tidaklah mudah gitu. Tidaklah kita belajar tentang istiqomah langsung kita bisa istiqomah, tidak teman-teman. Jadi kita harus berproses untuk menjadi orang yang istiqomah gitu. Nah, mengapa hal itu harus kita lakukan untuk menjadi orang yang sukses ya? Karena barangkali jika kita nanti berhenti di tengah jalan gitu, kita tidak konsisten, kita tidak istiqomah, dan kita sudah putus asa dulu gitu ya. Nah, itu nanti ya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita mau gitu. Padahal mungkin gitu waktu kita itu sudah putus di tengah jalan, nah itu tuh mungkin Allah itu sebentar lagi nih akan mengasih hambanya sebuah hadiah yang sangat luar biasa gitu. Nah, akan tapi kita sudah nggak istiqomah dulu, kita sudah putus asa di tengah jalan, ya hal itu tidak akan kita dapatkan seperti itu. Nah, Allah juga sudah menyebutkan ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Saya akan membacakan artinya saja, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu tadi ya 3 kunci kesuksesan dari saya, dan semoga teman-teman dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami mimma yasturun billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.